Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Firman selaku dosen pembimbing seismologi tahun 2025-2026. Oke, perkenalkan saya Arya Fatil Bayaki dari kelas seismologi A akan mempresentasikan apa yang telah saya pelajari dari seismologi semester 3. Seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gelombang, terutama gelombang seismik, ya, berputar mengenai rambatan gelombang dan seterusnya. Oke, jadi saya izin untuk membagikan apa yang telah saya pelajari. Oke, jadi outline dari presentasi saya itu ada pertama pendahuluan, lalu getaran, gelombang, dan elastisitas, lalu ada sumber gempa bumi, lalu penjalanan gelombang gempa, lalu ada instrumentasi dan akuisisi data seismik, lokasi pusat tergempa, magnitudo, intensitas gempa, dan dampak gempa, serta yang terakhir adalah mekanisme fokus gempa. Oke, mulai yang pertama adalah pendahuluan. Jadi, seismologi itu bukan cuma membahas tentang gempa-gempaan saja. Jadi seismologi adalah cabang geofisika yang mempelajari gempa bumi dan perlambatan gelombang elastis atau gelombang mekanik melalui interior bumi. Nah, kita itu seperti melihat di struktur bumi yang sebenarnya kita itu nggak bisa dapatin secara langsung. Nah, seismologi itu juga sangat luas. Dia itu bisa di fisika gelombang, lalu secara praktis juga bisa digunakan untuk mengamati banyak data dan juga dapat diterapkan seperti mitigasi bencana, eksplorasi sumber daya alam seperti oil and gas dan geothermal, penyelamatan dan lain-lain, serta pemantauan nuklir. Oke, jadi pertama ada wave propagation. Wave propagation adalah bagaimana gelombang itu bergerak. Jadi gelombang itu ada 4 di seismik. Jadi ada 2 tipenya, body wave dan superspace wave. Jadi yang pertama saya tunjukkan itu adalah bentuk dari gelombang body wave. Ini yang saya tampilkan. Mohon maaf. Nah, di sini itu ada P-wave. P-wave itu gelombang kompresional yang bergerak menjalar. Nah, yang penjalarannya itu kompresional. Jadi seperti ini gelombangnya. Tergantung itu kompresi atau dilatasinya. Ya, lanjut saja kalau begitu. Ini ada S-wave. Dia itu salah satu gelombang body wave yang menjalar. Yaitu di bentuk sumbu Y. Jadi dia itu seperti ini. Oke. Lalu ada surface wave. Surface wave sendiri itu gabungan antara dua gelombang tadi, P-wave dan S-wave. Jadi dia itu gelombangnya ada di Y dan juga kompresional. Nah, oleh karena itu bentuknya itu seperti gelombang ombak seperti video tadi. Ya. Nah, terus ada S-wave yang hampir sama kayak S-wave, love wave. Ini surface wave juga, tapi dia bergelombang di horizontalnya, sedangkan S-wave tadi kan vertikal. Jadi seperti itu.
ini tadi semua adalah wave propagation, yakni perjalanan gelombang untuk bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Tadi ada 4 dan ada 2 tipe, body wave dan surface wave. Body wave ini ada B wave dan S wave, dan Rayleigh wave. Surface wave ada Rayleigh wave dan Loove wave. Dan surface wave ini lebih banyak ditemukan di permukaan yang memiliki frekuensi yang tinggi. Nah, surface waves ini yang biasanya adalah gelombang yang merusak destruktif karena mereka menjalar di permukaan. Oke, lanjut. Jadi sejarah dari ilmu seismologi sendiri itu sudah ada sejak tahun 132 Masehi. Nah, jadi Zhang Zheng itu adalah seorang penemu stetoskop atau seismoskop pertama. Jadi sebelumnya adanya era revolusi industri atau kemajuan di bidang ilmu, atau bahkan sebelum golden era of Islamic, golden era pengetahuan, itu sudah ada penemu di Tiongkok, Cina, yang telah menemukan seismoskop pertama kali. Nah, lanjut ada John Michael yang telah menemukan gempa yang sebenarnya gempa itu udah ada sejak dulu, natural cause, tapi studi ilmiah pertama yang ada mengenai gempa itu gempa di Lisbon yang diterapkan oleh John Michael. Nah, setelah berjalannya waktu dari 1755, Robert Mallet itu memberikan konsep dari atau tambahan dari gempa Lisbon tersebut dari John Michael, yakni adanya hypocenter dan adanya ilmu baru yang bernama seismologi ini. Lalu di selanjutnya itu ada rekaman gelombang gempa pertama yang di Jerman. Lalu ada penemuan batas gerak mantul di 1909 oleh Andrija Mohorovic atau Mohorovic layer. Jadi Mohorovic layer itu antara litosfer dengan mantul. Lalu setelah adanya ditemukan gempa-gempa, kita juga ingin tahu kalau gempa itu kan ada yang destruktif dan itu ada skalanya, dan destruktif itu bisa besar dan juga kecil cuma bahkan kita nggak bisa merasakan gelombang gempa tersebut hingga dapat membuat tsunami. Nah, skala tersebut itu dinamai skala Richter oleh Richter, yang merupakan penemu pertama dari skala tersebut yang dikembangkan bersama dengan Benno Gutenberg. Oke, jadi setelah itu Inge Lehmann itu menemukan inti dalam yang padat. Sebelumnya itu kita menganggap bahwa inti dalam pada inti itu cuma satu dan itu cuma cair. Nah, setelah Inge Lehmann itu meneliti gempa besar, dia menemukan bahwa adanya shadow zone antara P wave dan S wave yang mengindikasikan bahwa gelombang P wave itu bisa berjalan di permukaan yang padat, sedangkan S wave tidak. Makanya ada shadow zone atau zona yang tidak mendapatkan gelombang atau tidak menerima gelombang pada zona-zona tersebut. Lalu ada jaringan seismik global. Ya, semua seismik dijadikan secara global. Ada penelitian pengukuran dari Amerika Serikat dan deteksi slow slip event itu di Selandia Baru. Nah, sebenarnya sejarah ini itu masih berlanjut dan masih banyak penemuan dan metode-metode studi ilmiah yang masih diterapkan oleh manusia, karena manusia sendiri adalah makhluk yang sangat
haus rasa ingin tahu. Jadi mereka itu mencari-cari cara agar memperkuat dan memperbagus data-data yang kita harapkan. Nah, tapi ini adalah konsep-konsep dasar yang memang inti-inti dari seismologi tersebut. Bahkan sebelum adanya ilmu seismologi. Oke, dalam perannya sendiri itu, terutama di geofisika, seismologi itu bisa digunakan sebagai subsurface modeling. Nah, di tomografi seismik itu membedakan zona subduksi dan magma plumbing. Itu, nah contohnya itu kayak risetnya Prof. Sri Widianto. Terus ada ambient noise tomografi, itu menggunakan noise lingkungan untuk struktur dangkal tanpa gempa aktif. Itu misal kayak HVSR, yakni studi dari horizontal to vertical of spectrum ratio, itu untuk mencari PS30 dan juga amplifikasi dataran tersebut. Nah, lalu adanya eksplorasi seismik juga seperti eksplorasi sumber daya alam yang saya jelaskan tadi, itu ada seperti minyak, gas, dan geothermal. Itu sangat penting digunakan menggunakan ilmu seismologi. Contohnya itu ada seismik refleksi dan refleksi untuk mencari hidrokarbon trap, dan refleksi ini sangat sensitif terhadap hidrokarbon karena memiliki kecepatan yang berbeda dan bisa menstudi yang dalam. Oleh karena itu, refleksi sangat cocok untuk memetakan hidrokarbon trap serta studi gerak dangkal untuk keperluan geoteknik. Ya, seperti tadi amplifikasi. Oke, lalu juga ada early warning system, yakni kita itu bisa memperkirakan gelombang gempa susulan, misalnya dari selisih P-wave dan S-wave. Nah, P-wave sendiri kan dia itu gelombang yang kompresi dan sebenarnya aman. Nah, S-wave ini adalah gelombang yang merusak. Jadi jika diketahui ada P-wave yang datang, kita juga bisa memperkirakan S-wave yang akan datang itu akan seberapa datang, kapan datangnya. Lalu ada rekayasa infrastruktur, itu seperti kita mencari seberapa dalam basement. Itu seperti pakai peak ground acceleration dan juga mikrozonasi atau memetakan area dengan amplifikasi tanah lunak. Seperti yang saya beritahukan tadi, bahwa HVSR itu bisa memetakan atau memberikan data amplifikasi tanah, amplifikasi seperti di lapisan sedimen. Jadi misal ada gempa, zona yang memiliki amplifikasi yang tinggi akan memiliki gempa yang lebih besar dampaknya daripada aplikasi yang lemah. Terus ada identifikasi seismic gap. Nah, itu seperti menandai segmen sesar yang diam yang menimbulkan energi besar. Misal megatrust, yaitu subduksi yang di bawah Sumatera Jawa, itu kan 70 km-an dalam. Nah, itu berpotensi memberikan tsunami. Itu memiliki energi atau memiliki energi potensial yang sangat besar di sekitar Selat Sunda. Oke. Terus seismologi itu juga bisa digunakan di multidisiplin, yakni dua atau lebih ilmu-ilmu. Nah, contohnya sendiri itu ada seismologi dan geologi. Seperti kita itu dari data seismologi kita dapat memvalidasi model sesar di geologi dengan mekanisme fokus pitchball. Nah, ada lagi seperti penerapan dengan fisika. Rock physics itu menjelaskan hubungan kecepatan gelombang dan densitas elastisitas materi. Jadi seperti batuan itu memiliki densitas dan kecepatan yang berbeda-beda. Sifat-sifat tersebut adalah properti-properti yang distinktif. Walaupun memiliki properti yang mirip-mirip, tapi bisa membedakan antara batu sama lainnya. Nah, lalu ada seismologi dan teknik sipil. Nah, ini bisa seperti tadi, amplifikasi dan juga
basement mapping untuk infrastruktur yang tahan gempa. Oke, lanjut ke getaran gelombang dan elastisitas. Lanjut saja. Nah, lalu ini adalah prinsip-prinsip dasar, yakni getaran, gelombang, dan elastisitas. Jadi, elastisitas sendiri itu berdasarkan pada hukum Hooke. Nah, ada komponen-komponen seperti tegangan, stres, dan strain, yakni regangan. Stres sendiri adalah gaya yang dirasakan oleh suatu benda dalam suatu luasan. Sedangkan strain itu adalah deformasi yang dirasakan akibat oleh stres sendiri. Nah, hukum Hooke itu menjelaskan batas elastisitas yang tegangan berbanding lurus dengan regangan, dan adanya modulus elastis itu properti fisik dari ukuran kelekuan material. Nah, seperti ini. Di sini adalah strain curve, yaitu mempelajari tentang stress dan strain. Nah, di sini ada ductile zone, yakni pada segini itu material masih tetap bakal, jika ditarik masih bisa lentur, jadi kembali kepada posisinya. Seperti saat kita menarik sebuah karet itu masih bisa lentur dan kembali ke posisinya lagi. Di sini ada strain ini sudah masuk brittle. Jadi jika karet kita tarik mencapai batas elastisitasnya, nah karet tersebut akan longgar dan tidak akan kembali ke posisi semulanya, dan itu akan berlaku hingga fracture. Nah, jika kita menarik karet tersebut, itu pasti akan kehilangan elastisitas hingga dia akan patah. Yakni jika material tersebut sudah tidak kuat menerima stres, dan dia akan patah meskipun. Seperti orang jika terkena stres berlebihan pasti juga akan capek. Jadi ada GHS atau getaran harmonik sederhana, yakni gerak bolak-balik, misalnya pada bandul. Nah, untuk persamaan sederhananya itu ada Y sama dengan M. Y sama dengan A sin omega T plus fase. Jadi A sendiri itu adalah jarak maksimum dari titiknya, dari puncak ke puncak atau dari gunung ke lembah. Lalu ada periode, yakni waktu satu siklusnya. Jadi satu siklus itu berapa detik, yakni lalu ada frekuensi, jadi berapa siklus per detiknya, dan ada kecepatan sudut. Rumus dari kecepatan sudut atau omega sendiri adalah 2πf atau 2πt. Lalu di sini juga ada parameter-parameter lain yang bisa didapat, yakni kecepatan. Salah satunya itu lambda kali f atau lambda per t. Lambda sendiri adalah panjang gelombang yang diartikan sebagai suatu titik ke titik yang lain dengan fase yang sama. Nah, itu misal dari puncak ke puncak, puncak lembah ke puncak lembah. Oke. Terus faktor penentu kecepatannya itu kekakuan, salah satunya. Dan pada bumi sendiri, kecepatan itu meningkat seiring dengan kedalaman, karena seharusnya kepadatan bumi itu juga akan meningkat, kepadatan material, karena contohnya ada overburden. Lalu juga ada hukum Snellius. Hukum Snellius itu menyatakan gelombang akan memiliki sudut pantul jika memiliki batas yang lain, bersentuhan dengan batas lain. Oke, jadi ini adalah Snellius law. Nah, ini jika interface, jika gelombang menyentuh dengan medium lain, dia akan memantul dengan rumus sin 1 N1 sama dengan sin 2 N2, atau sin 1 per V1 sama dengan sin 2 per V2, yang artinya jika kecepatan itu bertambah, jika kecepatan 2 atau kecepatan medium 2 itu lebih besar, maka
sudut biasnya itu juga akan membesar. Oke, ya lanjut di bab ketiga ada sumber gempa bumi. Sumber gempa bumi itu, sebelum melanjutkan ke sumber gempa bumi itu apa sih? Nah, gempa itu pelepasan energi yang secara tiba-tiba yang menghasilkan gelombang seismik. Jadi misal ada patahan, itu kan gini, seperti kayak energi potensial di megahertz tadi. Dia itu bisa tiba-tiba bisa memberikan energi yang tinggi. Nah, hal ini dijelaskan dengan teori elastic rebound oleh Harry Fielding tahun 1906, yang intinya itu batuan di sepanjang sesar akan mengalami deformasi akibat tekanan lempeng tektonik. Nah, meskipun batuan itu terkunci, tegangan itu terus menumpuk secara elastis, ya ada energi potensial tersebut. Nah, di suatu ketika pelepasan energi itu ketika tegangan udah melampaui kekakuan, jadi sudah mencapai posisi kritikal dan dia akan fracture. Nah, mohon maaf, jadi kalau di ductile udah ditarik gini terus tiba-tiba balik lagi, pasti ada energi. Seperti Anda jika menarik sebuah karet, tarik terus, kalau dilepas pasti juga akan energi yang terlontarkan, seperti itu. Nah, di gempa sendiri itu ada beberapa, ya salah satunya itu ada gempa tektonik, vulkanik, runtuhan, dan induksi. Nah, tektonik sendiri itu paling umum dan sangat merusak karena sering terjadi dan energi yang di luar karena itu sangat besar. Nah, salah satunya itu berada di lempeng di sepanjang sesar. Contohnya itu seperti di San Andreas atau megatrust tadi. Terus ada vulkanik, misal ada gunung berapi juga akan menyebabkan retakan yang akibatnya gempa. Lalu ada runtuhan, misal gua atau juga bangunan yang jatuh itu akan menyebabkan energi yang terpecah itu menjadi energi gelombang yang menyebabkan adanya pergerakan gempa. Lalu ada gempa yang dipicu oleh manusia, misalnya well injection, bendungan, dan juga pertambangan. Lalu ada global seperti batas lempeng. Itu ada 3, ada konvergen. Konvergen itu jika saling bertabrakan, itu seperti Ring of Fire ataupun juga pegunungan Himalaya. Lalu ada sesar transform seperti di San Andreas yang tadi, itu bisa menghasilkan gempa, dan juga sesar transform itu hanya bergesekan, dan juga divergen yang saling menjauh seperti mid ocean ridge. Nah, sesar sendiri itu ada 3 contohnya. Ada normal fault, yaitu jika saling menjauh maka hanging wall itu akan turun karena begitu. Nah, terus ada sesar naik yang berarti itu reverse dan terus faulting, itu tergantung sama sudutnya. Itu jika sigma 1 berada di bintang horizontal. Sigma 1 dan 2 berada di bidang horizontal. Lalu juga ada strike slip, itu jika sigma 1 dan 3 itu di horizontal, itu cuma bergesekan. Lalu ada parameter. Nah, yang pertama itu ada epicenter, yaitu ada hypocenter. Itu titik di mana gempa itu terjadi di bawah tanah, di dalam kedalaman. Misal di kedalaman 70 km, di kedalaman 60 km. Nah, epicenter itu lokasi tepat di atas hypocenter sendiri. Jadi jika ditarik ke atas, itu akan adanya epicenter.
Lalu penjalan gelombang dalam gempa. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tentang gelombang body wave dan gelombang surface wave. Nah, gelombang gempa itu ada gelombang primer, yaitu gelombang konvensional, dan gelombang sekunder. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada untuk gelombang primer itu seperti ini: K akar K plus 4/3 mu per sigma, yang mana K adalah bulk modulus, mu adalah shear modulus atau modulus geser, dan rho adalah densitasnya. Sedangkan Vs itu tidak memiliki shear modulus, tidak memiliki gelombang geser yang akan berpengaruh jika berada di fluid. Nah, jika mengalami pergeseran di fluid, maka gelombang sekundernya itu 0 karena tidak memiliki gelombang geser. Oke. Terus ada seperti tadi hukum Snellius yang sudah saya jelaskan, ada impedansi akustik, ya ini adalah sifat elastis suatu material, ya merupakan seberapa mudah suatu material untuk menjalarkan suatu gelombang. Nah, rumusnya sendiri adalah Z sama dengan rho kali V, yang rho itu adalah densitas dan V kecepatan gelombang. Nah, lalu ada koefisien refleksi, itu energi yang dipantulkan atau diteruskan. Itu rumusnya sendiri itu Z2 min Z1 per Z2 plus Z1. Nah, itu artinya adalah energi atau impedansi akustik yang diantara dua litologi yang berbeda. Lalu ada atenuasi. Atenuasi itu ada dua. Yang pertama geometris, semakin jauh maka semakin sedikit juga semakin besar penurunan gelombangnya, energi gelombangnya. Lalu ada intrinsik, yang energi akan menjadi panas. Oke. Lalu gelombang permukaan yang sudah saya jelaskan tadi itu menjalar di sepanjang batas medium. Dispersi sendiri itu V atau kecepatan gelombang itu bergantung pada frekuensi sebuah gelombangnya itu tersendiri. Itu di frekuensi di bidang vertikal itu memiliki frekuensi yang tinggi. Nah, itu dipengaruhi sifat material dekat permukaan. Nah, sedangkan frekuensi rendah itu berada di dalam energi yang rendah itu akan menembus lebih dalam, karena energi yang rendah akan memiliki atenuitas yang lebih kecil juga. Nah, efeknya sendiri itu kita bisa menganalisis waktu tempuh, amplitude, dan penjalanan gelombang. Nah, di kita sendiri itu bisa menentukan, contohnya seperti tadi Mohorovic. Lalu ada very low velocity zone dan low velocity zone, di mana Vs itu melambat, yang artinya ada material plastis atau semi cair. Lalu ada inti luar night seperti tadi karena ada shadow zone. Nah, ini akan saya jelaskan shadow zone. Nah, shadow zone sendiri itu kan S wave, secondary wave itu tidak akan menembus wilayah cair. Nah, maka oleh sebab itu pada sudut 105 derajat gelombang S itu tidak akan mengalir, sedangkan gelombang P itu tetap mengalir karena di inti itu ternyata ditemukan bahwa inti itu padat oleh Riemann tadi. Nah, instrumentasinya sendiri itu ada broadband, itu frekuensi yang sangat luas. Lalu ada strong motion di akselerator, itu biasanya kuat untuk deteksi gempa, dan juga short period.
dan juga MEMS. Sampling rate sendiri itu jumlah sampel yang diambil per detik, jadi lebih kecil sampling rate-nya atau waktunya itu akan semakin banyak data yang diambil. Lalu juga ada jika frekuensi itu 100 Hz maka samplingnya harus 200. Lalu juga ada dynamic range dan juga resolusi. Terus untuk akuisisinya ini sendiri ada seismometer, digitizer, dan juga data logger, dan ada telemetri. Nah, untuk gelombang sendiri, untuk gempa sendiri itu ada lokal, regional, dan global. Lokal itu relatif kecil seperti suatu lokal, seperti misal ITS menaruh Sri di ITS. Terus ada regional itu seperti BMKG, dan juga global terus IRIS misalnya. Nah, lalu ada lokasi epicenter gempa. Nah, ini rumusnya. Ini delta T sendiri merupakan rumus TS min TP dengan selisih waktu sekunder dan primer. Nah, untuk menentukan lokasi gempa sendiri itu minimal harus ada 3 stasiun yang siap menerima gelombang. Ada metode lingkaran, ini tapi masalahnya itu tidak memperhitungkan kedalaman hipocenter dan sensitif terhadap kesalahan pengukuran waktu. Lalu ada metode Wadati, ini dikembangkan oleh Gio Wadati. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ini bisa memberikan estimasi waktu kejadian gempa juga. Sedangkan di lalu pada metode inversi itu ada metode Geiger klasik. Nah, ini rumusnya T-Calc itu sama dengan T0 plus T. Ini adalah garis regresi linear. Ini menggunakan ekspansi deret Taylor. Lalu ada metode inversi non-linear. Model yang paling terbaru itu adalah IAS P91 dan atau frame yang memberikan kecepatan yang bervariasi berdasarkan kedalaman. Sedangkan tadi itu kan cuma lurus. Nah, untuk lokasi gempa di tempat terpencil itu ada ISC. Nah, ini mengumpulkan data dari seluruh dunia dan menggunakan metode inversi untuk menentukan lokasinya. Lalu ada magnitudo, intensitas, dan dampak gempa. Selanjutnya, nah, magnitudo itu skala yang untuk memperhitungkan energi yang dihasilkan oleh gelombang gempa, dan skala ini bersifat logaritmik yang artinya semakin besar itu juga makin besar banget. Misalnya dari 5 ke 6 itu terlihat kecil, mungkin 5 hingga ke 6 selisih 1, tapi beda energi yang didapatkan itu 32 kali lipatnya. Lalu untuk skalanya sendiri itu ada 5 yang digunakan. Mungkin kita sebagai orang awam hanya tahu skala Richter, tapi ada 5 yang lebih akurat. Tapi karena memang sudah terbiasa menggunakan skala Richter, ya why not? Ya, ada skala Richter, skala gelombang permukaan, skala gelombang badan, skala magnitudo momen, dan skala durasi. Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihan ML. Skala Richter
tadi itu cepat untuk gempa lokal, tapi mengalami saturasi pada gelombang gempa yang besar. Itu tidak akurat. Lalu ada MS, itu dari gelombang relay atau surface wave. Itu lebih akurat daripada ML, pada gelombang yang jauh, tapi mengalami saturasi pada gempa yang sangat besar yang lebih dari 8. Lalu ada MP, yakni skala magnitudo badan, akurat untuk gempa dalam, tapi mengalami saturasi pada gempa besar. Lalu ada momen magnitude momen itu tidak mengalami saturasi, dan ini adalah inversi atau skala yang paling akurat mengukur energi total. Tapi perlu analisis data yang lebih bagus dan analisis inversi yang lebih lama. Lalu ada MD, momen skala durasi, ya mudah dihitung dan untuk gempa kecil. Lalu ini adalah hubungannya tadi karena logaritmik, jadi dia itu seperti ini rumus-rumusnya ya. Nah, lalu ada mekanisme fokus atau Fitzball, yakni menganalisis geometri sesar. Nah, ini ada 2K4678 subbab dari bab mekanisme fokus, yakni ada sesar, stereonet, prinsip analisis pola sinyal, diagram stereografi, solusi mekanisme, konsep bla bla bla. Nah, geometris pola fokus ini ada deskripsi geometris principal script. Ini ada strike di break. Nah, lalu ada sistem koordinat pola fokus atau stereonet. Ini memproyeksikan repet ke stasiun seismik berdasarkan azimut dan sudut. Nah, jadi ini diagram Fitzball-nya. Jadi T itu adalah zona tensional dan C adalah zona kompresional. Jadi kalau misal di kompresional sendiri, yaitu mendekati stasiun, kalau tensional itu menjauhi. Nah, ini biasanya dari putih ke hitam. Kalau dari gambar B sendiri itu adalah sesar geser. Ya, itu. Nah, Fitzball sendiri adalah graf 3D, dan itu bisa dibolak-balik untuk menganalisis apa itu sesar geser doang atau sesar naik, sesar turun, sesar oblik. Lalu ada double couple dan non couple, non ganda, itu ada CLVD dan ISO. Double couple itu komponen pada sebagian besar gempa tektonik. Nah, ini gelombang cuma pergeseran doang. Nah, itu pola yang hitam putih yang simetris seperti tadi. Lalu ada non ganda, yang dia itu merepresentasikan perubahan volume, dan juga ada tensor momen seismik dekomposisinya. Lalu ada hubungannya dengan tektonik regional. Misal skala besar, mekanisme gempa dangkal itu naik, kalau dalam normal turun. Horizontal kompresi, T vertikal. Lalu ada sesar datar, itu sama-sama horizontal, dan zona kompleks atau oblik tadi. Nah, itu ada geser dan juga nah, ini referensi tadi yang saya angkat untuk video yang untuk menjelaskan propagasi, dan juga referensi lainnya saya murni menjelaskan dari materi yang dijelaskan oleh Pak Firman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.